Di hati dan lidahmu kami berharap, suara kami tolong dengar lalu sampaikan. Kehadiran Iwan Fals semacam menjadi simbol perjuangan rakyat kecil yang Halo warga bumi, kembali lagi bersama saya Windri di channel Suara Bumi, Suara Budaya dan Ekonomi. Iwan Fals bukan hanya sekedar musisi, melainkan simbol perjuangan rakyat kecil yang kadang tidak memiliki ruang untuk berbicara dan berekspresi. Apalagi jika kita ingat di zaman Orde Baru yang memang bernuansa represif. Kehadiran Iwan Fals semacam menjadi pelipur lara, sekaligus pecut sebagai kesadaran kolektif. Ia mengubah musik dari yang sekedar hiburan menjadi semacam senjata budaya yang ampuh, medium kritik yang tajam, wadah solidaritas antar kelompok, dan bahkan menjadi pondasi terbentuknya gerakan akar rumput, seperti Falsmania yang sekarang tergabung dalam perkumpulan OI. Dengan petikan gitarnya yang sederhana namun syarat makna, serta lirik-lirik yang menyentuh realitas sehari-hari tentang nasib tukang beca, petani yang kehilangan tanahnya, kritik terhadap korupsi, dan potret suram terhadap pendidikan, lagu-lagu Iwan Fals menjadi semacam dokumentasi kehidupan sosial yang hidup. Dalam konteks ini, karya-karya Iwan Fals tidak hanya sebagai sebuah hiburan, tetapi menjadi bagian dari praktek budaya yang memediasi relasi antara rakyat dan negara. Ariel Heryanto dalam tulisannya di tahun 1999 menyebutnya sebagai ruang kritik publik. Lewat konser-konser yang dihadiri oleh ribuan orang yang berlatar belakang sosial berbeda dan melalui lagu-lagunya yang beredar walaupun kerap kali dilarang, Iwan Fals membangun jaringan solidaritas yang kuat sehingga mampu mengembangkan kesadaran kolektif masyarakat. Ia menjelma menjadi ikon gerakan perlawanan kultural di mana suara rakyat menemukan jalannya lewat nyanyian. Maka tak heran jika karya-karyanya bukan hanya dianggap sebagai cerminan realitas, tetapi turut juga membentuknya, membangkitkan keberanian, menyuarakan keadilan, harapan di tengah ketidakpastian. Sejak lagu-lagu seperti Umar Bakri, kemudian Wakil Rakyat, Iwan Fals dengan tegas memposisikan dirinya ke dalam barisan seniman yang memang tak segan menyuarakan kritik terhadap struktur kekuasaan yang timpang. Dalam Umar Bakri, dia menggambarkan bagaimana sosok seorang guru yang terpinggirkan secara ekonomi dan simbol kegagalan sistem pendidikan nasional dalam menghargai jasa-jasa para guru. Kemudian bagaimana lagu Wakil Rakyat itu mencerminkan bahwa ketidakmampuan para elit-elit politik untuk dapat mewakili, merepresentasikan suara-suara rakyat. Lagu-lagu Iwan Fals mencerminkan sensitivitas individu dalam sikap politiknya, bagaimana beliau mampu untuk memperlihatkan dan memposisikan musik sebagai instrumen kritik yang menggugah kesadaran publik. Puncak dari ekspresi personal politik Iwan Fals tergambarkan dalam lagu yang berjudul Galang Rambu Anarki. Bagaimana lagu itu menceritakan kelahiran anaknya dalam situasi ketimpangan ekonomi. Dengan menggunakan gaya vokal yang nampak sederhana, Iwan Fals menghadirkan kesan yang otentik, memperkuat hubungan emosional antara musisi dan pendengarnya. Kesederhanaan ini justru menjadi semacam kekuatan estetik yang memunculkan nuansa kejujuran dan kedekatan. Lebih jauh, gaya naratif Iwan Fals memadukan bahasa sehari-hari yang akrab dengan masyarakat, dengan struktur sastra yang liris, menciptakan perpaduan musik yang unik dan puisi politik. Sebuah praktek kultural di mana musik menjadi medium penyampaian narasi kritis terhadap rezim yang berkuasa, tetapi tetap bisa menyusup secara halus dalam keseharian publik. Lagunya menjadi arsip-arsip hidup perjuangan rakyat, sekaligus instrumen edukatif dan reflektif yang mengajak para pendengar untuk memahami kembali dan mempertanyakan kondisi sosial mereka sendiri. Dalam hal ini, Iwan Fals tidak hanya memerankan posisinya sebagai seorang musisi, tetapi juga sebagai juru bicara kebudayaan alternatif yang melewati batas-batas panggung hiburan. Iwan Fals tidak hanya membentuk hubungan antara musisi dan pendengar, tetapi juga memicu terbentuknya perkumpulan penggemar yang melewati batas-batas konvensional. Mereka tidak hanya mengagumi sosok Iwan Fals sebagai musisi, tapi juga menginternalisasi nilai-nilai keadilan, perjuangan, dan solidaritas yang terkandung di dalam lagu-lagunya. Dalam hal ini, OI menjadi lebih dari sekedar kelompok penggemar. Ia menjelma menjadi sebuah gerakan akar rumput yang aktif dalam berbagai kegiatan sosial, budaya,
ekonomi yang bisa kita lihat seperti pengelolaan koperasi, warung-warung, merchandise yang memang dikelola oleh komunitas. Emma dalam tulisannya di tahun 2007 menyebutkan OI sebagai organisasi afektif, yakni sebuah perkumpulan yang tidak dibentuk oleh logika pasar atau kepentingan komersial, melainkan OI dibentuk oleh ikatan emosional dan afiliasi ideologis terhadap karya-karya Iwan Fals. Hubungan antara Iwan Fals dan OI menjadi relasi timbal balik yang khas. Bukan hanya ketenaran seorang musisi, tetapi tentang bagaimana sebuah karya seni dapat menginspirasi pembentukan perkumpulan yang berdaya cipta. OI dapat dibaca dalam gerakan perekonomiannya, dapat diklasifikasikan yang bergerak dalam gerakan bottom up, di mana emosi, identitas, dan aspirasi politik tergabung menjadi gerakan sosial yang hidup dan terus berkembang. Lagu-lagu Iwan Fals itu memberikan ingatan kolektif bagi masyarakat yang seringkali terpinggirkan dalam narasi besar sejarah bangsa. Sosok-sosok seperti guru miskin, para petani, tukang beca, dalam berbagai karyanya tidak hanya tokoh-tokoh fiktif, melainkan representasi nyata dari wajah-wajah rakyat kecil yang hidup dalam ketimpangan sosial. Iwan Fals tidak hanya menyuarakan penderitaan mereka, tetapi mengangkat mereka sebagai subjek utama, bukan objek. Dalam konteks ini, musik Iwan Fals menjadi semacam bentuk artikulasi identitas kelas sosial yang selama ini tidak memiliki ruang untuk bicara. Lebih dari sekedar hiburan dan kritik sosial, karya-karya Iwan Fals bisa menjadi arsip budaya yang hidup, rekaman lirih tentang luka-luka sosial, aspirasi-aspirasi yang tersembunyi, dan bentuk-bentuk perlawanan rakyat terhadap ketidakadilan. Ia menciptakan ruang alternatif bagi sejarah yang tak tercatat secara formal, menghadirkan perspektif rakyat yang seringkali absen dalam dokumen akademik. Melalui musiknya, Iwan Fals mengundang para pendengar untuk belajar sejarah dari bawah, yakni sejarah yang dilihat dari sudut pandang orang-orang yang tertindas, bukan dari sudut pandang para penguasa. Lagu-lagunya bukan hanya nampak sebagai ekspresi yang estetis, tetapi juga menjadi sebuah medium pembelajaran bagi para pendengarnya untuk bagaimana mampu merefleksikan keadaan dirinya sendiri. Dengan demikian, warisan Iwan Fals tidak hanya terekam dalam panggung, tetapi juga karya-karya Iwan Fals menjadi semacam ingatan sosial dan politik. Jutaan orang yang menemukan cerminan dalam lagu-lagu ciptaannya. Memasuki era-era digital, lagu-lagu Iwan Fals tentu saja mengalami perubahan yang sangat dan cukup besar, terutama dalam cara didengarkan dan disebarkan. Jika dulu karya-karyanya sempat dilarang atau dibatasi, kini lagu-lagu itu bisa didengarkan lewat berbagai platform, baik itu melalui YouTube atau Spotify dan media-media lainnya. Perubahan ini menunjukkan bahwa musik mampu menemukan jalan baru untuk menjangkau lebih banyak orang. Namun, perubahan ini juga memiliki tantangan. Musik yang dulunya digunakan sebagai medium perlawanan, kini ikut masuk ke dalam sistem pasar. Lagu menjadi barang jualan, dan makna awalnya terkadang bergeser, karena harus mengikuti selera pasar atau kepentingan komersial. Di satu sisi, lagu-lagu Iwan Fals dapat didengar oleh banyak orang, terutama oleh generasi-generasi muda. Dan tentu saja, harapannya bahwa pesan-pesan moral yang ada dalam karya-karya tersebut bisa menjadi bahan pembelajaran. Bahkan masuknya lagu-lagu Iwan Fals dalam dunia digital dapat memberikan atau dapat menjadi awal baru untuk memperluas jangkauan suara rakyat melalui media yang lebih luas. Perkumpulan OI bukan hanya sebagai sebuah gerakan penggemar, tetapi sebagai organisasi yang mampu memiliki cara kerja bersama dan mengelola berbagai kegiatan ekonomi dengan nilai-nilai solidaritas. Semua kegiatan dilakukan secara gotong royong, berdasarkan rasa percaya, kedekatan emosional, dan tujuan bersama. Sebagai bentuk ekonomi yang tumbuh dari hubungan sosial, bukan soal untung dan rugi, tetapi soal rasa memiliki, kebersamaan, dan saling mendukung. Disinilah terlihat bahwa budaya dan ekonomi berjalan beriringan. Kegiatan ekonomi budaya yang menghasilkan nilai ekonomi tanpa melepaskan nilai sosial dan budayanya. Artinya, perkumpulan OI mampu menciptakan perputaran uang dari kegiatan seni, kegiatan budaya, namun tetap menjaga kebersamaan dan makna yang mereka yakini. Ini menunjukkan bahwa seni mampu untuk membangun solidaritas dan menjadi dasar untuk membangun ekonomi yang lebih manusiawi. Di era digital, perkumpulan OI mulai masuk pada media-media digital untuk menyebarluaskan kegiatan-kegiatan mereka, membangun citra perkumpulan sekaligus mendapatkan penghasilan lewat video-video kegiatan hingga penjualan merchandise online. Mereka dapat menjangkau lebih banyak orang dan memperkuat
ikatan antar anggota. Namun di sisi lain ada yang perlu dicermati dalam perubahan yang terjadi sekarang. Bahwa aktivitas digital saat ini, termasuk interaksi media sosial, bisa jadi dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak luar untuk hanya tujuan bisnis semata. Meski begitu, ruang digital juga membuka kesempatan bagi perkumpulan OI untuk dapat berjalan dan bergerak secara mandiri dan tidak tergantung oleh pihak-pihak luar dengan membuat konten-konten sendiri, melakukan penjualan secara langsung, dan membangun jaringan antar anggota lewat internet. Mereka bisa membentuk model ekonomi yang lebih adil dan berbasis kolektif. Perjalanan perkumpulan OI memang masuk kepada situasi tarik-menarik antara semangat perlawanan dan godaan pasar. Di satu sisi, OI lahir sebagai gerakan akar rumput yang ingin mendukung nilai-nilai yang disuarakan oleh Iwan Fals. Namun, seiring waktu, aktivitas mereka sudah mulai bersentuhan dengan nilai-nilai komersial, menjual merchandise, bermitra dengan sponsor-sponsor, dan memasuki panggung-panggung industri. Hal ini memunculkan pertanyaan yang tidak mudah dijawab tentu saja. Apakah langkah-langkah ini merupakan strategi yang cerdas untuk bertahan dan berkembang, atau justru bentuk pengkhianatan terhadap semangat awal yang anti kemapanan? Seni, jika tidak hati-hati, bisa tergelincir dan hanya menjadi sebuah barang dagangan. Dihargai bukan karena maknanya, tapi dihargai karena bisa dijual. Namun yang menarik adalah orisinilitas Iwan Fals itu tidak diukur dari gaya berpakaian atau cara menyanyi atau kemasan penampilan, tapi konsisten dalam menyuarakan suara-suara rakyat kecil. Ia tetap dipercaya oleh para penggemar karena tidak berpura-pura dan karena tetap menyampaikan suara-suara rakyat kecil, keresahan-keresahan orang biasa meski panggungnya semakin besar. Dalam era digital, hal yang otentik tidak berarti harus menjauh dari pasar atau menjauh dari teknologi. Tantangannya bukan lagi sekedar menolak teknologi atau sekedar menolak industri, tetapi bagaimana tetap menjaga makna dan pesan yang akan disampaikan sehingga tidak tenggelam dalam arus algoritma. Tentu kita tahu bahwa algoritma saat ini menentukan mana yang layak dan tidak layak untuk ditampilkan. Bagi OI, pertanyaannya bukan hanya sekedar berdagang atau tidak berdagang. Bagaimana bahwa OI tetap mampu untuk menjaga identitasnya dan tidak kehilangan jati diri. Yang penting bukanlah apakah mereka berjualan merchandise atau bekerja sama dengan sponsor, tapi sejauh mana OI mampu tetap menjaga dan membawa semangat perjuangan dan suara rakyat dalam setiap langkahnya. Tentu saja OI perlu memperbarui atau menyesuaikan kembali nilai-nilai perjuangannya agar tetap relevan dengan zaman. OI tidak hanya menjadi sebuah organisasi yang menikmati nostalgia masa lalu, tetapi menjadi gerakan-gerakan yang betul-betul hidup, tumbuh, dan berkembang, serta relevan dengan perjuangan hari ini. OI dan Iwan Fals menunjukkan kepada kita bahwa kebudayaan bukan hanya semacam hiburan, lebih dari itu bisa menjadi alat perlawanan. Mereka membuktikan bahwa ekonomi tidak melulu berbicara tentang keuntungan semata. Ekonomi juga bisa tumbuh dari rasa cinta, kepedulian, dan solidaritas. Dari sekedar perkumpulan penggemar, OI berkembang menjadi kekuatan sosial yang nyata, membangun jaringan solidaritas, menggerakkan kegiatan ekonomi yang mandiri, dan menjaga semangat perubahan. Stuart Hall pernah menyampaikan bahwa budaya populer dia tidak bergerak secara pasif. Ia ada ruang di mana identitas dibentuk, makna diperdebatkan, dan perlawanan bisa dimunculkan. OI adalah bukti nyata bahwa musik tidak hanya berbicara tentang komersialisasi. Mereka bisa membangun ruang-ruang alternatif, tempat orang bisa saling belajar, saling membantu, dan saling menyuarakan hal-hal yang penting bagi kehidupan bersama. Terima kasih kepada kawan-kawan yang sudah menyempatkan waktunya untuk menonton konten ini. Selalu saya sampaikan bahwa Suara Bumi akan terus membuka ruang-ruang diskusi, mempertanyakan kembali, memaknai kembali budaya dan ekonomi di Indonesia, sehingga mampu melahirkan gagasan-gagasan baru yang diharapkan mampu menjadi sebuah pijakan atau pegangan untuk menghadapi saat ini dan di masa yang akan datang. Tentu jika ada saran atau koreksi, kawan-kawan bisa tulis di kolom komentar, dan jika tidak mau terlewatkan untuk diskusi pada episode berikutnya, kawan-kawan bisa subscribe channel ini, Suara Bumi, dan jika kalian tertarik bisa juga bantu share. Mudah-mudahan konten-konten yang kami buat bisa lebih bermanfaat dan berdampak tentu bagi kita semua. Suara Bumi dari kami untuk negeri. Terima kasih.